Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Tim gabungan Polri telah memulai rangkaian pemeriksaan lokasi kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Pemeriksaan guna menemukan penyebab kebakaran. Olah tempat kejadian kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung telah berjalan usai tim Puslap 4 memastikan konstruksi bangunan gedung aman. Tim gabungan pun memulai proses penyelidikan dari lantai 6 gedung utama untuk mencari sumber kebakaran pada Sabtu malam lalu. Pertama, kita melakukan cek konstruksi bangunan dulu, sehingga nanti personel kita dalam keadaan aman untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pengecekan, konstruksi dalam keadaan aman. Baru ini masih proses untuk melakukan pemeriksaan olah TKP. Kamera pengawas di gedung kebakaran juga tengah diselidiki. Seorang pakar konstruksi yang diundang dalam olah tempat kejadian perkara menilai umur dan rendahnya sistem peringatan kebakaran gedung bisa menjadi penyebab kebakaran gedung utama mudah merambat dan sulit dipadamkan. Saya mencermati secara hal yang teknis lah ya, yang natural ya, bagaimana api begitu mudah menyambar secara horizontal dan vertikal gitu ya. Kedua, umur bangunan gedung yang sudah lebih dari 50 tahun. Ketiga, administrasi dari bangunan gedung ini yang belum sempurna. Ya, apakah itu urusan cagar budaya, bahkan urusan IMB sekalipun yang di dalamnya ada desain dan lain-lain dan hal-hal lainnya. Dan hal teknis ya yang bersifat sistem proteksi kebakaran. Langsung di depan mata kita, sumber airnya kurang. Ya kan? Kemudian alat-alat sistem proteksi aktif yang ada di dalam dan melekat pada bangunan gedung ini juga nggak sempurna. Sebelumnya pada Sabtu malam lalu Gedung Utama Kejaksaan Agung terbakar dan menghanguskan seluruh bangunan yang terdiri di atas 6 lantai. Api padam setelah puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan selama 12 jam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan sejumlah pegawai Korps Adiaksa pindah kantor sementara ke Gedung Badan Diklat Kejaksaan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Meski Gedung Utama Kejaksaan Agung ludes terbakar, jajaran Kejaksaan Agung tetap bekerja seperti biasa. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin Senin pagi mulai berkantor di Gedung Badan Diklat Kejaksaan Kampus A Ragunan, Jakarta Selatan. ST Burhanuddin dan sejumlah pegawai pindah kantor karena ruang kerja mereka berada di gedung utama dan ikut terbakar dalam kebakaran Sabtu kemarin. Selain Burhanuddin, Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Pembinaan dan beberapa staf juga ikut pindah. Selain di Ragunan, sejumlah pegawai Jaksa Agung juga berkantor sementara di Badiklat Kampus B, Ceger, Jakarta Timur. Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Hari Setiono memastikan meski gedung utama Kejaksaan Agung terbakar, jajaran Kejaksaan Agung tetap bekerja seperti biasa. Ya, pasca kebakaran hari Sabtu kemarin, tentu gedung utama yang ada di Jalan Hasanuddin nomor 1 tidak bisa digunakan lagi. Dan di gedung itu berkantor Bapak Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung Muda Pembinaan, beserta staf, Jaksa Agung Muda Intelijen beserta staf. Aktivitas kantor harus tetap berjalan. Oleh karena itu, mulai hari ini Bapak Jaksa Agung, Bapak Wakil Jaksa Agung, Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan beserta staf berkantor di Badan Diklat Kejaksaan RI di Kampus A namanya ini, di daerah Ragunan. Belum diketahui sampai kapan sejumlah pejabat dan staf akan bekerja di kantor di Ragunan dan Ceger. Polisi saat ini masih menyelidiki lokasi dan penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka kasus suap penghapusan Red Notice Joko Chandra diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Joko Chandra sebelumnya diperiksa pada 19 Agustus 2020 lalu. Tersangka kasus suap penghapusan Red Notice Joko Chandra diperiksa penyidik Bareskrim Polri Senin pagi. Pemeriksaan ini merupakan kedua kali terkait surat jalan palsu yang digunakan Joko Sugiarto Chandra. Joko Chandra sebelumnya diperiksa 19 Agustus lalu. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 4 tersangka. Penetapan tersangka setelah Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi gelar perkara kasus Joko Chandra.
Pemeriksaan terhadap Joko Chandra berakhir Senin sore. Penyidik mengajukan 55 pertanyaan kepada Joko. Materi pemeriksaan terhadap Joko Chandra seputar aliran dana pengurusan penghapusan red notice dari Joko kepada para tersangka lainnya dalam kasus ini. Sementara pengusaha Tommy Sumardi diduga memberikan suap yang dijadwalkan diperiksa penyidik hari ini tidak memenuhi panggilan Barreskrim Polri karena alasan sakit. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin menunda sidang pra-peradilan pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking. Penundaan karena pihak termohon tidak hadir. Sidang pra-peradilan pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking ditunda. Penundaan karena pihak termohon Barreskrim Polri tidak hadir. Sidang dijadwalkan kembali hari Senin 7 September mendatang. Hakim meminta seluruh pihak terkait dapat dihadirkan pada sidang berikutnya. Termohon ini nggak hadir karena kan terbatas waktunya nih menurut hukum acara pidana. Dia bayangkan terpaksa ditunda 2 minggu, kami udah memohon 1 minggu aja tetap 2 minggu karena mungkin kesibukan. Tapi yang kami sesalkan kenapa sih nggak datang gitu. Kita ya saling menghormati lah gitu kan ya. Ibu Anita ini ditahan dan merasa hak-haknya tidak terlindungi dengan baik setelah penetapan pada waktu penetapan tersangka ini. Sementara itu, pemirsa, polisi batal memeriksa Hadi Pranoto, terlapor dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong mengenai obat COVID-19 karena sakit. Polisi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan setelah kondisi kesehatan Hadi membaik. Terlapor kasus dugaan penyebaran berita bohong obat COVID, Hadi Pranoto Senin kemarin memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Namun pemeriksaan ditunda karena Hadi mengaku kurang sehat. Pemeriksaannya akan dijadwalkan ulang. Saya akan datang lagi ke Polda Metro. Artinya tidak jadi mengikuti pemeriksaan? Untuk hari ini tidak jadi mengikuti pemeriksaan, nanti dijadwalkan ulang kembali. Dan pada posisi saat ini saya sakit, saya terus akan berusaha dengan teman-teman untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, emergensi yang saat ini melanda Indonesia tentang COVID. Kita akan terus berjuang dan saya sudah ikrarkan dengan keluarga untuk mewakafkan jiwa dan raga saya untuk kepentingan sosial. Itu aja. Saya rasa itu ya teman-teman ya. Artinya nanti akan ada pengajuan surat lagi? Schedule ulang itu? Iya, pemeriksaan kita akan lakukan lagi setelah saya kondisi sudah pulih fit kembali. Keluhannya apa, Pak? Keluhannya tadi apa, Pak? Sama ke dokter-dokter, Pak? Kondisi saya memang saat ini masih drop sekali ya, belum gitu ini. Jadi nanti untuk yang lain-lainnya silakan dengan lawyer saya. Apa masih masa penyembuhan atau bagaimana, Bang? Saat ini masih dalam perawatan dokter. Perawatan, Bang, ya? Ya, Rawat jalan. rawat jalan. Jadi tadi di dalam hanya klarifikasi kondisi Abang aja yang belum membaik ya? Iya. Belum sempat masuk ke materi berarti, Bang? Belum. Kita masih. Kemarin adalah pemanggilan kedua bagi Hadi. Sebelumnya Hadi tidak hadir karena sakit dan diwakili kuasa hukumnya. Hadi dipolisikan karena dianggap menyebabkan berita bohong mengenai obat COVID-19 di akun YouTube milik musisi Anji. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Demo ratusan warga di Balai Kota Surabaya diwarnai keributan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di iNews Pagi.